Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kumpulkan kita di tempat ini untuk kembali berperkara di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman, bersukacitalah senantiasa. Ya, apakah sukacita itu? Itu kita sudah sering kali mendengar firman ini, ya. Nah, kalau definisi bahagia, tentu semua orang paham, yaitu satu suasana hati di mana seseorang itu memperoleh apa yang dia inginkan. Ya, kita memperoleh berkat berupa materi, kemudian kita mengalami situasi dan kondisi yang baik seperti yang kita harapkan, atau keinginan kita yang lama terpendam, tetapi pada saat itu kita memperolehnya, maka tentu semua kita akan mengalami satu suasana yang menyenangkan. Satu definisi bahagia kita tahu seperti itu. Nah, tetapi di dalam Tuhan kita kenal dengan istilah sukacita atau joyful, ya, beda dengan happy. Nah, tentu kalau firman Tuhan mengajarkan kita sukacita itu sebagai perintah di 1 Tesalonika 5 ayat 16, firman Tuhan itu cukup singkat, berkata bersukacitalah senantiasa. Tentu definisinya menjadi berbeda dengan kata bahagia atau senang, seperti yang saya maksudkan di atas. Kalau suasana hati seperti itu hanya terjadi manakala kita memperoleh sesuatu, kita mendapatkan kondisi yang kita harapkan, tentu hal itu tidak bisa dikatakan sebagai satu perintah. Di 1 Tesalonika ayat 5 ayat 16, di situ katakan, bersukacitalah senantiasa. Ada kata senantiasa, Bapak Ibu Saudara, yaitu artinya setiap waktu, segala kondisi dan keadaan, baik itu kondisi yang baik, kurang baik, tidak baik, dan lain sebagainya. Artinya sukacita itu bisa dibuat atau bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Situasi sukacita itu bukan karena kita tergantung pada situasi, tetapi sukacita adalah satu sikap hati, satu keputusan yang bisa kita kerjakan di dalam Tuhan. Ya, jadi tentu hal ini sangat berbeda antara sukacita dengan bahagia atau senang, seperti yang tadi saya uraikan. Nah, kita akan membahas apa ciri-ciri ketika kita benar hidup dalam sukacita. Yang pertama adalah satu pikiran yang selalu optimis. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kata pengharapan itu memang sudah dijelaskan, ya. Tetapi yang jelas bahwa yang namanya pengharapan itu bukti fisiknya itu belum kita lihat. Atau materi yang kita harapkan itu belum ada di tangan. Tetapi seseorang yang bersukacita dalam pengharapan adalah seseorang yang mempunyai keyakinan yang tinggi akan kepastian yang sedang kita kerjakan. Tentu di dalamnya ada satu sikap tidak mudah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua cirinya adalah tidak terintimidasi oleh kegagalan masa lalu. Ada orang-orang yang sulit untuk bergerak atau bahkan tidak berani mengambil keputusan untuk maju karena yang ada di dalam pikirannya adalah kegagalan masa lalu.
Untuk apa saya mengerjakan sesuatu kalau toh hasilnya akan gagal, hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, orang yang tidak punya pikiran optimis adalah atau ya orang yang memiliki pikiran yang optimis adalah memiliki kepastian bahwa apa yang dilakukannya tidak pernah sia-sia dan selalu bermanfaat. Apa artinya? Bahkan sekalipun pekerjaan kita lakukan itu gagal menurut ukuran manusia, tetapi bagi Tuhan itu seringkali merupakan proses untuk membentuk kita. Jadi sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, hasil apapun yang kita peroleh, apabila kita mengerjakan di dalam Tuhan, itu pasti bermanfaat bagi kita. Untuk kita terlibat dalam prosesnya Tuhan yang akhirnya mendewasakan kita. Jadi ciri orang hidup dalam sukacita yang pertama adalah pikiran yang selalu optimis. Ayo bangkit saudaraku, memiliki satu pikiran yang optimistik. Yang kedua, di 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh berbahagia dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yang ciri yang berikutnya adalah tidak mudah mengeluh. Dalam satu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, memang ada hal yang seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan izinkan ada beberapa waktu atau beberapa saat di mana kita menghadapi satu situasi yang tidak kita inginkan. Seolah-olah semuanya susah, seolah-olah semuanya berjalan tidak mulus, seolah-olah kita harus bekerja lebih keras lagi, ya. Tetapi kita diajar hidup bersukacita adalah hidup yang tidak mengeluh. Barangkali ada satu dua pekerjaan di mana apa yang kita kerjakan itu tidak memiliki kepastian dari awal, Bapak Ibu Saudara. Seperti saya misalnya dipesani satu mesin, di mana mesin itu benar-benar baru. Dalam prosesnya, selain saya harus membuat sesuatu, tapi untuk memastikan prosesnya berhasil, prosesnya optimal, saya harus mencoba satu dua hal. Di dalamnya ada satu proses saya belajar, saya berpikir, saya membuat kesimpulan, saya bereksperimen. Sehingga yang seharusnya targetnya 3 bulan, ya sekarang sedang menangani ini sudah 7 bulan. Ya, dulu ya stres sekali menghadapi seperti ini, tapi sekarang ya saya harus terus semangat, gitu ya. Sekalipun dalam pikiran, waduh, apa yang kita pikirkan awal sudah susah terjadi, tetapi dengan pertolongan Tuhan, barangkali ada hal yang baik yang Tuhan izinkan, kita juga bisa menegosiasi ulang dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu butuh satu perjuangan yang terus-menerus, jangan mengeluh, terus berusaha dengan keras, dan hati kita tetap ditenangkan oleh Roh Kudus, ya. Yang kedua adalah selalu memikirkan satu pikiran yang positif untuk setiap hal yang diizinkan Tuhan. Jadi kalau situasinya tidak seperti yang kita harapkan, waktunya berkepanjangan, tidak sesuai yang kita harapkan, kondisinya tidak mulus, kita selalu memiliki pikiran yang positif terhadap Tuhan. Ya, jangan kita punya pikiran yang negatif. Apa hal yang kita kerjakan, hasilnya seperti apapun, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah, Bapak Ibu Saudara. Terus ciri berikutnya, kita hidup dalam sukacita, Bapak Ibu Saudara, Filipi 3 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Di sini ada terjemahan yang lain, bersukacita di dalam Tuhan itu artinya karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi sukacita itu kenapa kita bisa mengerjakan,
itu menyangkut satu komitmen, satu keputusan, satu pemahaman, ya, bahwa atas apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang beroleh anugerah yang sangat besar di dalam Kristus. Dan itu merupakan satu pangkal, satu akar sukacita sejati kita karena kita orang-orang yang beroleh untung, beroleh anugerah yang besar. Dengan memahami itu semua, kita yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu mempunyai pikiran yang optimis. Kita tidak akan mudah mengeluh. Kita selalu memastikan bahwa kita berjalan maju, bukan senantiasa dibayang-bayangi oleh masa lalu kita. Yang terakhir, bagaimana kita dapat bersuka cita seperti kata firman. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sukacita yang dimaksud firman itu bisa benar-benar terjadi dalam hidup kita. Itu hanya mungkin kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, memberikan satu kesempatan yang luas, Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita bisa bersuka cita semata-mata terus tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bersuka cita dengan pikiran, cara, kekuatan kita sendiri. Jadi sebagai ciri kita warga kerajaan Allah, ya, Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus hadir dan antara lain kita diberikan sukacita yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.